Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan al-mukarram orang tua kita, guru kita Abah Kiai Haji Rahmatin Afif. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan yang baru saja dinyatakan kajian kitabnya al-mukarram Kiai Haji Mustafa Mu'in LCMA. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita hormati DKM Masjid Al-Anwar Ustaz Haji Hayatami beserta jajarannya, Ketua Porsima Akhirnya Kiram Ustaz Haji Nias Imron, dan juga para asatidz yang lainnya yang kami hormati, guru saya Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Abbas. Mudah-mudahan sehat walafiat. Jadi pondok dia jauh dia. Ini bukan ada Porsima, itu ada Porsila harusnya. Beda hadir tengah-tengah kita. Ngaji mah kemana aja dulu ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ustaz Haji Ahmad Abbas sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Porsima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam 6 tutup, karena jam 6 kurang 10 menit. Berarti ceramah 10 menit udah paling lama ya. Jam 6 udah tutup, udah boleh lama-lama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kajian kita tadi masalah mut'ah dan lain-lainnya, tentunya kita yang hadir di sini juga supaya pada pahami tentang kajian kita. Jarang banget kalau namanya orang itu kalau udah cerai, artinya sudah ditalak itu suami masih memberikan nafkah atau mantan suami masih memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Jarang banget, jarang Pak. Banyak orang laki-laki kalau bercerai sama laki sama bininya nih, anaknya itu diurusin, betul gak gitu? Anak 2, anak 3 tinggal aja, kata mantan istrinya, laki lu tanggung jawab yang boro-boro Ustaz, katanya laki saya mati kali katanya begitu dibilang. Dan masih ada suami dibilang mati. Kenapa? Anaknya 3 nih, nggak pernah dikasih nafkah, nggak pernah dikasih duit, ya temuin aja tuh anaknya. Kawin lagi dia katanya, begitu bilangnya. Jadi orang laki itu mestinya bertanggung jawab. Sahabat saya tuh Ustaz yang baik banget ya Pak, bukan anaknya pun dikasih duit ya Pak. Tuh, baik ya Pak, bukan anaknya dikasih duit. Jarang orang kayak dia, jarang. Gak ada kayak dia Ustaz Nias tuh. Itu maksud ujung-ujungnya ke seorang marahnya. Makanya jodoh, rezeki, maut itu adalah rahasia Allah bagi kepada kita. Jodoh, rezeki, maut itu rahasia Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, aku ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal, begitu. Makanya kita ini kalau orang dulu Pak, orang dulu nih, kalau orang Betawi kawin orang Betawi aja, jangan kawin orang mana-mana. Orang dulu begitu. Dan agama nggak begitu. Silakan mau kawin orang mana kayak jadi masalah. Betul nggak? Orang dulu begitu. Kalau
Betawi kan orang Betawi, jangan orang Betawi kan orang Jawa, orang mana jangan. Saya dulu waktu masih remaja, benar-benar saya amit-amit orang Jawa, benar. Amit-amit orang Jawa. Kenapa saya ngeresep orang Jawa dulu? Semasa remaja itu kalau saya subuh ke masjid tuh ada kontrakan satu rumah orang Jawa, itu tukang bakso semua suami istri nyampur. Di situ ramai-ramai dagang bakso dia. Kalau pagi-pagi itu sebelum subuh dia udah ramai tuh cacakin daging. Butak-butuk supaya kagak dagingnya diurusin cacak karena belum ada yang namanya itu gilingan daging belum ada. Dia bikin bakso itu dicacak-cacak tuh daging butak-butuk enggak ngerti kagak kita? Enggak, tapi Jawa saya ada apaan kata gitu. Orang pada ke masjid di masjid cacakin daging aja urusan dunia aja. Enggak ada ibadah. Ujung-ujungnya bini saya orang Jawa. Tapi enak juga Jawa Pak. Alhamdulillah itu kita jodoh. Jodoh itu ketentuan Allah, kita nggak tahu jodoh dari mana nggak tahu kita. Apa yang rahasia Allah itu jodoh. Rezeki maut itu datangnya dari Allah, kita nggak tahu. Nah oleh karena itu hadirin sekalian, ketika kita di dalam perut ibu kita itu umur 4 bulan 120 hari itu ditentukan oleh Allah. Kata Allah, alastu birabbikum, percayakah kamu kalau aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, aku percaya Allah kalau kau adalah Tuhanku. Begitu itu cabang bayi dalam perut kandungan ibu itu membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karena itu hadirin sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini dulunya nggak ada Pak. Kita nggak ada dulunya, bisa jadi ada berkat kerjasama nyama baba kita kompak tuh jadilah kita. Kalau nyama baba kita nggak kompak jadi kita. Karena kerjasama orang tua kita nyama baba jadilah kita. Sebagaimana kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kata Allah begitu. Artinya, mengapa kamu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Tadinya kita ini nggak ada Pak. Kita nggak ada. Allah jadikan kita dari kandungan ibu kita. Tadi kita nggak ada. Sehingga kata Allah, fa ahyaakum, kemudian aku hidupkan kamu. Dan kita dihidupkan di alam dunia ini. Hidupkan kita oleh karena itu, dengan hidupnya kita ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, porsi mas setiap Sabtu pagi sudah bangun sebelum subuh, sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Saya jam 2 udah bangun Pak. Jam 2 udah bangun. Saya mau lagi kan kesiangan kebablasan. Ya udah kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat sunat wudu dan lain-lainnya, sehingga kita bisa bersilaturahmi di Porsima di Masjid Al-Anwar. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kehidupan ini kita ini mesti harus berusaha, berikhtiar, bekerja keras untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Itu begitu. Kesemuanya itu sudah ditentukan oleh Allah, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita nggak tahu kapan rezeki kita datang, kita nggak tahu. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin sekalian, konsep hidup kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan jalan keluarnya. Kalau orang yang bertakwa tidak takut hidup di alam dunia, tidak takut krisis, tidak takut susah, tidak takut laksa. Dia yakin bahwa rezeki itu Allah yang akan berikan kepada kita. Allah kasih jalan keluar buat kita, dari mana jalannya ada saja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu
Siapa tahu pulang dari sini tahu dari datang tamu antremen 2 juta. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak tahu tuh. Kesemuanya itu adalah dari Allah, rezeki dari Allah. Kita bekerja mah hanya syariat saja, usaha syariat saja. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah kita hidup di alam dunia ini, kata Allah apa? Summa yumitukum, kemudian kita dimatikan lagi oleh Allah. Nah itu hadirin, kita hidup kita bakal mati nanti di alam kubur. Setelah di alam kubur, summa yumitukum, summa yuhyikum, dihidupkan lagi kita di alam kubur nanti namanya alam barzakh. Masing-masing kita akan mampu dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketika hidup di alam dunia, sejauh mana amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita di alam dunia ini bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang ada di alam dunia ini. Sehingga kita mati nanti di alam kubur dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membawa amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Summa ilaihi turja'un, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai cukup, udah jam 6, apa yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.